Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu pertama kali ini, untuk mata kuliah struktur bangunan dasar, saya akan menjelaskan untuk kontrak perkuliahan dan juga untuk pembuka dari mata kuliah struktur bangunan dasar ini. Sebentar, saya akan bukakan untuk kontrak perkuliahan. Oke, jadi untuk kontrak perkuliahannya di sini proses pembelajarnya, kita langsung ke proses pembelajarannya saja ya. Jadi untuk proses pembelajarannya di sini mahasiswa harapannya adalah untuk pemahaman tentang studi elemen-elemen pembentuk bangunan dari batu, bata, kemudian kayu, bambu, baja, dan beton. Kemudian pemahaman tentang studi sistem konstruksi bangunan. Ada sistem rangka, sel, kabel, tenda, jaring, membran, dan juga biomorfik. Untuk yang berikutnya adalah aplikasi desain dari pemahaman elemen serta sistem bangunan dasar. Jadi sini ditekankan kepada untuk bangunan bentang lebar. Jadi kalian nanti karena ini work from home ya, jadi kalian tidak perlu membuat maket tapi membuat animasi. Kan sudah membuat 3D-nya kemudian animasi, tapi nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Juga kalian membuat portofolio dan laporan. Untuk rencana tugasnya sendiri di sini ada beberapa tugas. Jadi tugas yang pertama adalah kalian mempresentasikan elemen-elemen dasar dan sistem konstruksi bangunan. Itu ada di minggu ketiga nanti. Jadi di minggu ketiga kalian mulai mempresentasikan, jadi minggu ketiga ya. Saya tahu dulu. Jadi nanti di minggu kedua akan saya jelaskan dasar-dasar dari material-material yang akan digunakan sebagai sistem struktur seperti kayu, beton, dan lain sebagainya. Kemudian di minggu ketiga baru kalian mengadakan presentasi. Kemudian tugas yang kedua adalah di setelah minggu 3 presentasi, minggu keempat nanti ada materi lagi. Nah dari situ nanti kalian di minggu kelima kalian sudah mulai mendesain. Jadi desainnya nantinya ada beberapa pilihan. Jadi ada yang kalian bisa mendesain gor, bisa mendesain ruang serbaguna. Intinya kalian nantinya tugasnya adalah mendesain struktur bentang lebar. Gitu ya. Nanti untuk rencana detail tugas besar akan saya sampaikan di minggu kedua. Kemudian tugas 2 adalah desain bagian pertama, itu dimulai di minggu kelima sampai ke minggu ke-7. Jadi di minggu 4 saya ada materi yang saya sampaikan, di minggu kelima dan minggu ke-7 kalian mulai berproses untuk mendesain. Jadi di sini kalian bagaimana konsepnya, kemudian letaknya di mana, lokasinya di mana, analisanya seperti apa. Nah itu prosesnya ada di minggu kelima sampai ke-7. Jadi sampai ke-7 itu konsep rancangan itu sudah matang. Jadi nanti setelah UTS kalian tinggal mendesain lagi dari konsep yang telah kalian buat. Nah jadi di sini untuk tugas ketiga itu ada presentasi. Jadi kita masuk pertama setelah UTS itu adalah minggu ke-9. Nah kemudian minggu ke-10 kalian mulai proses untuk presentasi sistem struktur dan sistem konstruksi yang digunakan. Jadi ini kalian studi kasus terlebih dahulu, kemudian kalian gunakan untuk di desain kalian. Kemudian tugas keempat adalah presentasi rancangan desain final. Itu nantinya akan dipresentasikan di minggu ke-14. Kemudian setelah itu UAS ya, UAS nanti ada ujiannya, tetap ada ujian. Cuman poinnya hanya kecil, hanya 10%. Jadi lebih besar pada hasil rancangannya nanti. Jadi pada waktu UAS kalian mengumpulkan laporan, kemudian animasi dan lain sebagainya, itu pengumpulannya waktu UAS plus ada ujiannya.
Kemudian untuk asistensi wajib ya paling tidak 3 kali lah. Kalian menghadap saya paling enggak per kelompok itu 3 kali. Kemudian kriteria penilaian adalah pemahaman teori, ketajaman penjelasan, ketepatan dan kecermatan dalam mengerjakan. Oke. Kemudian metode pembelajarannya, oke maaf ini 50 menit ya. 50 menit asistensi. Oke. Jadi karena ini work from home, jadi penjelasannya saya jelaskan terlebih dahulu 50 menit tadi. Kalian pahami dulu untuk materinya, kemudian baru nanti 50 menit berikutnya kalian bisa menanya-nanyakan untuk proses asistensinya. Kemudian untuk peraturan perkuliahan, karena ini work from home, jadi absensi mahasiswa tetap ada, tapi melalui Google Form. Nanti akan saya bagikan di Google Classroom ya. Oke, mungkin itu saja untuk kontrak pembelajaran. Mungkin kita bisa lanjut ke materi pembuka. Nanti kalau saya ada yang tanyakan, kalian bisa tanyakan di Google Classroom atau di jadi ini saya bagi di 2 kelas, maksudnya itu 2 sesi. Jadi yang sesi pertama adalah sesi materi, kemudian sesi kedua studionya, nanti kalian bisa bertanya-tanya dari penjelasan apa yang saya jelaskan untuk yang awal ini. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke materi pembuka untuk struktur bangunan dasar. Jadi struktur bangunan dasar ini nantinya kalian akan mempelajari bagaimana konstruksi bentang lebar bisa diaplikasikan pada lapangan. Jadi kalau misalnya kalian kemarin kan konstruksi bangunan 1 ya, konstruksi bangunan 1 kan pelajari bangunan sederhana 1 lantai. Kemudian Kosbang 2, konstruksi bangunan 2 itu 2 lantai. Kosbang 3 itu eksplorasi material. Ya kan? Kemudian untuk yang SPD itu lanjutannya. Jadi struktur bangunan dasar, bukan berarti kembali lagi ke Kosbang 1. Cuma di sini struktur bangunan dasar maksudnya adalah konstruksi untuk bentang lebar. Kemudian selanjutnya lagi nanti ada di semester berikutnya ada SBL, struktur bangunan lanjut. Itu nantinya tingkat tinggi. Jadi untuk bangunan lantai banyak. Nah, untuk struktur bangunan dasar ini mungkin materi pembukanya ini sekedar pembuka ya. Jadi kalau misalnya kita bilang bangunan kan banyak ya. Ada gedung, transportasi, dan air. Nah, gedung itu dibagi menjadi 2, ada publik, ada juga privat. Nah, kalau misalnya privat, misalnya rumah tinggal, rumah susun. Nah, kalau misalnya kayak rumah tinggal, rumah susun, itu biasanya kan konstruksinya konvensional, kolom balok, kemudian grid 3 meter atau per 4 meter. Kemudian ada kondominium, kemudian villa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk publik itu ada gedung pendidikan, perkantoran. Nah, ini gedung pertemuan. Nah, biasanya gedung pertemuan kan tidak mungkin gedung yang selebar dan panjang itu di tengah-tengah ada kolom. Nah, biasanya untuk gedung pertemuan itu dia menggunakan konstruksi bentang lebar. Kemudian gedung pertunjukan juga itu juga biasanya menggunakan konstruksi bentang lebar. Jadi untuk gedung pertemuan dan juga gedung pertunjukan ini ya biasanya ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk transportasi itu ada jalan. Kemudian kalau jalan kan flat ya, istilah itu dia di bawah. Kalau misalnya jembatan, nah jembatan ini biasanya juga dia menggunakan konstruksi bentang lebar, karena kan biasanya bentangannya kan sangat panjang. Kemudian ada pelabuhan udara dan juga terminal, kemudian juga biasanya bandara itu juga banyak menggunakan bentang lebar. Kemudian untuk bangunan air itu ada bendungan, irigasi, dan juga pelabuhan. Oke, lanjut. Oke, jadi yang tadi saya bilang, jadi kalau SPD di sini lebih tekankan pada sistem konstruksi bentang lebar. Nantinya yang akan diaplikasikan ke material batu, pasti ada lah, batu yang bentang lebar tuh ada. Candi-candi yang dulu dibangun juga kebanyakan dia bentangnya tidak 3 meter, justru kan lebar. Kemudian bata, kemudian kayu atau bambu, beton, dan baja. Jadi nanti aplikasi dari batu, bata, kayu, bambu, beton, baja bagaimana diaplikasikan ke bentang lebar. Next,
pengertian dasar tentang struktur. Jadi kalau misalnya kita lihat semuanya kan biasanya kan kalau di dalam teori Vitruvian itu kan semuanya didasarkan oleh badan manusia. Badan manusia itu kalau misalnya dari skala itu sudah proporsi antara kepala, badan, dan kaki. Jadi makanya kita sering sekali kalau misalnya memandang sebuah bangunan itu harus ada kepala, badan, dan kaki, dan itu harus proporsi. Nah, itu yang selalu dalam, kalau misalnya kalian ingat di metode perancangan itu kan ada kan ya istilahnya itu kan di asas perancangan sama prinsip perancangan itu kan ada proporsi. Nah itu acuannya itu adalah kalau misalnya secara teori Vitruvian itu adalah dari tubuh manusia. Lanjut. Kemudian secara sistem. Jadi kalau misalnya kalian ditanya apa sih bedanya sistem struktur dan sistem konstruksi, itu beda. Jadi kalau misalnya sistem struktur itu jenisnya. Jadi misalnya sistem struktur baja, sistem struktur kayu. Nah, itu adalah sistem. Jadi jenis lebih kepada jenisnya. Tapi kalau misalnya pada sistem konstruksi itu cara pemasangannya. Menggunakan baja tapi sistem konstruksinya seperti apa? Apakah itu dilas, apakah itu dijepit, apakah itu dikaitkan. Nah, itu adalah sistem konstruksi. Jelas ya bedanya struktur dan juga sistem konstruksi. Kalau struktur lebih ke jenisnya, kalau konstruksi lebih kepada cara pemasangannya. Itu ya. Next. Kemudian untuk sistem penyaluran bebannya, menurut sistem penyaluran bebannya itu dibagi menjadi dua. Ada struktur utama dan juga ada struktur pendukung. Struktur utama pastinya sudah tahu kan kalau misalnya di konstruksi bangunan 1 dan 2 pasti ada kolom, balok, dan slope. Itu adalah struktur utama. Kemudian struktur pendukung, kalau kalian juga masih ingat pasti kan ada balok lantai, kemudian ada kolom praktis. Nah itu adalah struktur pendukung. Oke. Nah contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kolom balok, nah ini adalah struktur konvensional untuk kolom balok yang desain menggunakan beton ya. Kemudian ini contohnya untuk yang baja. Jadi sistemnya sama kolom balok. Ini juga kayu, sama sistemnya juga kolom balok. Next. Nah kemudian beban dari di bangunan itu berasal dari apa aja sih? Nah kalau misalnya kalian lihat bangunan itu dipengaruhi oleh beban mati atau beratnya struktur itu sendiri. Kemudian beban hidup, bukan beban hidup kalian ya, tapi beban hidup dari orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi beban hidup di sini adalah benda-benda yang bergerak di dalam bangunan itu, termasuk manusia. Itu merupakan beban hidup yang berpindah-pindah. Kemudian ada beban angin. Beban angin kondisi alam ya. Kalau misalnya anginnya kencang, daerah yang kalian desain, nah gimana caranya membelokkan angin, bagaimana caranya nanti bangunan kalian itu bisa memasukkan angin juga. Nah seperti itu. Kemudian gerakan bangunan akibat gerakan tanah. Nah ini juga biasanya sangat resiko juga. Jadi pada saat sebelum pembangunan itu selalu harus dilakukan boring tanah, tes tanah untuk mengetahui jelas bagaimana kondisi tanah yang ada di bawahnya, sehingga tim struktur itu bisa merekomendasikan struktur apa yang akan digunakan. Itu ya. Jadi tanah ini sangat bahaya sekali kalau misalnya tidak diperhitungkan. Jadi kalau misalnya kalian membangun tanpa tes tanah itu sangat rawan sekali. Kita tidak tahu kondisi tanah seperti apa. Jadi harus di tes tanah terlebih dahulu. Goyangan bangunan akibat gempa bumi. Nah ini juga sama sih. Akibatnya adalah karena dia gerakan di bawah tanah itu tadi ya. Jadi harus bagaimana konstruksi yang dibuat itu harus tanggap terhadap tanah yang nantinya akan digarap. Next. Kemudian sebagai seorang arsitek, faktor yang harus diperhatikan ini Vitruvian juga ya. Jadi ada estetika, fungsional, struktural, dan juga ekonomis pastinya. Jadi bagaimana membangun sebuah bangunan itu tidak hanya kuat, tapi dia punya estetis. Itu arsitektur ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat contohnya seperti ini, nah
Kalau misalnya kalian membuat bangunan seperti yang di bagian kiri, berarti kalian lebih ke sipil ya. Tapi kalau misalnya kalian mempertimbangkan desain, mempertimbangkan estetika dan lain sebagainya, kalian berarti seorang arsitek yang sebelah kanan ya. Oke, lanjut. Kemudian ini sekilas ya tentang konstruksi bentang lebar. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di minggu kedua. Jadi kalau misalnya konstruksi bentang lebar itu dibagi menjadi dua bagian. Ada bangunan lebar sederhana. Jadi bangunan lebar sederhana itu seperti misalnya kayak gudang. Jadi konstruksinya itu ya sederhana, tidak kombinasi, tidak seperti itu. Jadi ya memperlakukan konstruksinya seperti fungsinya, tidak ada modifikasi maksudnya. Jadi misalnya kalau kayak dia membuat sebuah gedung pertemuan atau hall, ya udah tinggal membuat space frame. Nah, nanti detail space frame akan saya jelaskan di minggu yang kedua. Apa itu space frame? Kemudian untuk yang gudang seperti ini ya. Jadi sama. Jadi kalau saya gudang juga kurang lebihnya konstruksinya seperti yang di sebelah kanan ini. Tidak ada variasi, monoton ya istilahnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bangunan lebar kompleks. Nah, di sini dia lebih mempertimbangkan bagaimana estetika bekerja. Nah, kalau saya kalian lihat di bagian kiri di sini, ini saya kurang tahu konstruksinya seperti apa, tapi kalau saya dilihat ini pasti memakai beton. Jadi dia betonnya tidak hanya datar, tapi dia seperti membentuk sebuah atap itu ya. Jadi meruncing ke atas. Nah, ini termasuk dalam bangunan bentang lebar. Jadi harus diperhitungkan. Kalau misalnya dia pakai beton, berarti dia pakai konstruksi yang seperti apa? Cangkangkah? Atau seperti apa? Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah konstruksi untuk yang kayu yang di bagian kanan ini ya. Jadi kalau misalnya konstruksi kayu yang pertama tadi yang kalian lihat ada kolom balok biasa seperti itu. Nah, sekarang konstruksi kayu dibuat secara rigid ini sehingga dia bisa berdiri kokoh. Nah, ini kan eksplorasi dari kalian bagaimana sih struktur itu bisa dikemas dalam estetika. Oke, next. Nah, ini adalah untuk tugas yang pertama nantinya akan kalian kerjakan. Jadi di minggu ketiga kalian akan mengerjakan analisa studi kasus bentang lebar. Masing-masing mahasiswa 2 studi kasus. Aspek yang dibahas adalah profil bangunan bentang lebar, kemudian jenis material struktur yang dipakai beserta karakter materialnya. Kemudian yang ketiga adalah jenis konstruksi detail sistem pemasangan. Kemudian jumlah mahasiswa akan dibagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 mahasiswa. Pembagian kelompok didasarkan pada jenis bahasan. Jadi nanti ada 4 bahasan, ada kelompok batu, bata, kelompok kayu atau bambu, kelompok beton, dan kelompok baja. Nanti ini akan kita bahas di kelas studio. Jadi nanti saya akan buka kelas untuk di Zoom atau Google Meet untuk membahas tentang pembagian kelompok. Jadi untuk yang kelompok pertama itu membahas presentasinya terlebih dahulu 3 orang. Nanti pada saat desain di minggu ke-4 ya, 4 sampai ke yang terakhir itu kalian sudah menggabungkan 2 kelompok menjadi 1. Tapi kalau bisa kelompoknya yang berbeda material. Jadi nantinya harapan saya kalian bisa membuat desain bangunan itu tidak hanya dengan 1 material tapi lebih dari 1 material. Bisa kombinasi 2 atau sampai 3 material. Mungkin untuk kuliah awal ini untuk struktur bangunan dasar sampai di sini. Mungkin kalau saya nanti ada yang tanyakan, saya buka kelas untuk Google Meet atau di Zoom. Jadi kalian nanti bisa tanyakan di sana. Absensi ada di Google Classroom dan nanti presentasi PDF nanti akan saya share di Classroom juga. Kemudian untuk jadi jamnya ini kan jam 8 sampai jam 8.50 untuk sesi presentasi materi. Jadi setelah nanti jam 8.50 kalian nanti berpindah classroomnya ke studio
struktur bangunan dasar. Nanti absensinya berbeda, jadi yang untuk absensi materi itu di struktur bangunan dasarnya, kalau untuk yang absensi studio itu ada di classroom struktur bangunan dasar, studio bangunan dasar. Oke, mungkin saya akhiri untuk kelas materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.